Kalau tadi kejadian 3 juta uangnya ada untuk beli sesajen, ini Kang Anto juga masuk ini. Ikut terjerumus, sudah pasti kan? Iya, heeh. Lah kata siapa dia bilang? Kata siapa bulan puasa nggak bisa ritual? Hah? Saya kaget di situ Kang. Kaget banget. Memang bisa gitu Pak? Mau jalur mau bulan puasa, mau bulan mulut, mau bulan apa juga bisa masuk. Silakan aja, tapi gimana orangnya? Makanannya kita bungkus, nggak jadi dimakan di situ udah ngeri. Minta dibungkusin aja, sebab udah keburu malam ini. Udah aja dibungkus aja ya, udah dibungkus. Percaya Kang, dalamnya apa? Aduh, amit-amit ya. Gak usah diomong deh. Cacing. Gila Bilatungnawa loh, saya udah. Aduh, benar itu sampai bener mual banget bener. Kalau dibuka langsung buka pintu langsung dilemparin. Jebret baru 3 meter mungkin saya masuk. Bener kenyataan Kang, itu mata segede gini nih. Mata 1000. Muncul semua. Itu kayak lampu apa ya? Semua tuh mata kanan kiri tuh ada, bawah ada, sampai di tanah juga ada ngicepin. Terang banget. Si Kang Oman dimodalin, nih uang cek, pakai cek loh Kang. Cek loh, dimodalin. Wah gede banget, tiga lebih ada mungkin, 3 lebih ada. Itu modal, dikasih tiba-tiba. Akhirnya bisa gitu, sekarang maju, punya rumah, punya mobil, nembongin ke saudaranya sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan belum bosan dengan Mang Ei dan tim yang malam hari ini mengunjungi Anda, mengantarkan kisah nyata dari seseorang. Ini kisah nyata. Yang kali ini adalah kembali cerita pesugihan. Di depan Anda ada Kang Anto. Ini kali kedua Kang Anto bercerita untuk kita semua pengalaman pesugihannya. Yang ini lebih seram lagi. Tadinya Kang Anto ini sudah bertekad tidak ingin melakukan pesugihan, tapi ada orang yang menghubungi dan memaksa-maksa terus minta diantarkan untuk melakukan pesugihan. Di mana Kang Anto ini dihubunginya lewat Facebook. Sampai sejauh itu ya pesugihan orang mencari. Saya juga heran ini. Nanti kita dengarkan cerita dari Kang Anto. Sobat MM, sebelum mendengarkan kisah dari Kang Anto, saya ucapkan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak rezeki ya. Baik, Kang Anto apa kabar? Baik ya Mang Ei. Sehat ya? Sehat Mang Ei. Kang Anto sekarang profesinya masih tetap? Ya masih tetap jadi supir, panggilan lah biasa. Supir? Iya. Jadi untuk daerah Bandung, Jakarta? Semua gitu. Siap mengantar ya? Iya. Oke, nah nanti sobat yang ingin membutuhkan jasa Kang Anto boleh nih hubungi Kang Anto ya untuk diantarkan. Iya. Kita dengarkan kisah Kang Anto tahun 2021 baru berarti ini. Iya baru di bulan pesugihan tentang pesugihan. Tapi catatan ini bukan untuk ditiru. Iya benar. Betul ya. Ini hanya berkisah mengantarkan kisah keburukannya dan jangan dijadikan pedoman untuk melakukan pesugihan. Jadikan ini info dan pembelajaran untuk kita semua. Ya. Kita dengarkan Kang Anto. Silakan Kang Anto. Ketika di bulan Maret 2021 memang saya sering di Facebook gitu, hubungan sama punya relasi teman-teman banyak. Tiba-tiba tanpa sengaja
ada orang Lampung ngubungin saya, minta tolong gitu. Pak, bisa nggak antar saya ke tempat pesugihan? Lah, saya kaget, kok Bapak tahu nama saya dari mana? Saya tahu dari teman Bapak di Facebook. Kok bisa sampai di sini gitu? Memang ada masalah apa? Keadaannya mendesak. Memang kenapa? Ini soal masalah perusahaan dia hampir bangkrut. Dia mau nggak mau jalan pintas. Saya herannya kok ini orang Lampung sejauh gini mau gitu ke kota Bandung. Pak, saya ini tinggal di Bandung. Mana mungkin Bapak sejauh gitu bisa ke Bandung? Gampang Pak, saya punya ongkos cukup untuk ke tempat gituan. Tapi saya minta tolong Pak, anterin saya. Teman Bapak yang tahu, pernah Bapak cerita gitu soal masalah yang di itu, iya itu gitu, pernah kejadian gitu. Akhirnya dia berminat gitu. Pertama dia mau ngajak saya ke dulu. Saya bilang tapi saya tolak. Saya udah nggak mau gitu, udah nggak mau, udah gimana ya, trauma saya bilang. Saya nggak mau kejadian kembali lagi semula gitu. Saya mau dipinta lagi anak saya nggak mau. Akhirnya lebih baik Bapak mau taunya mau di mana, saya tanya. Dia bilang ada di Gunung. Saya taunya tuh dia di Gunung. Ah ya udah nggak apa-apa kalau memang Bapak mau ke sini, tapi saya mah nggak mau ikut-ikutan Pak. Saya bilang saya nggak mau ikut-ikutan masalah Bapak. Endingnya sih pertama dia hanya butuh untuk mengantar aja Pak gitu, ngantar aja ke sana gitu. Hanya pas saya tanya Bapak naik apa? Naik kapal terbang aja gitu. Turun di bandara Jakarta, tolong ntar jemput saya. Aduh Pak, saya nggak punya ongkos. Saya bilang yaudah Pak, nanti saya transfer deh uang. Transfer uang, Bapak naik bis. Jemput saya di Bandara Soekarno di Land 3 bandara. Udahlah saya berangkat ke sana. Bener Kang, Ngai jemput dia datang. Maksa itu, Kang. Maksa gitu. Akhirnya kita ketemu di bandara, ngobrol sebentar mungkin ada sekitar setengah jaman lah. Akhirnya saya tahu gitu daerah Gunung. Tahu gitu. Oh, tahu Gunung. Ya udah dah saya coba. Saya mah hanya jasa nyupir, gimana nih caranya pinjam mobil rental ada nggak Pak? Saya bilang kalau di Bandung ada. Saya bilang Bapak ngobrol sama si rentalnya, saya masih tahu sih orang yang punya mobil rental, saya jasa nyupir aja. Bapak per hari berapa? Kalau saya sih nyupiran terserah Bapak deh, mau ngasih 200 mau 300 itu terserah gitu saya bilang. Hanya ending saya mah hanya untuk ngantar Bapak aja. Tapi entah kenapa pas nyampe ke Bandung ke rumah saya, Pak saya bisa ketemu ke teman Bapak nggak? Pak Dani gitu. Boleh, daerah Sapan. Ya udah dah kita ke sana daerah Sapan. Kita naik Grab gitu sampai ke daerah Sapan. Pas ketemu, itu pun saya nggak nyangka loh, nggak nyangka Mangai. Ternyata teman saya itu bisa nerawang tuh dari istrinya, karena istrinya ini jujur aja dia cerita juga Mangai ke saya bahwa dia tuh punya istrinya jin juga. Siluman gitu. Ah masa bener dia bilang, ini saya punya istrinya jin gitu. Kalau yang ini gimana? Ini sudah saya ceraiin istrinya, tapi hanya jiwa raganya masuk ke jiwa istrinya, jadi nggak nyatu tidurnya Mangai. Tidurnya tuh misah, suami istri tuh misah. So dia udah punya istri jin tuh di rumah situ. Hanya cobalah nerawang. Coba nerawang ke ini, ke si Pak Dani. Cobalah manggil gitu di daerah Gunung. Tiba-tiba bener itu si istrinya tuh berubah jadi sosok kayak orang buta. Sosoknya buta, muncul suaranya geram banget gitu, ngegebrak gitu, brak gitu, kemasukan gitu. Si suaminya nih, teman saya nih si Dani tuh nanya mau ke gunung ini siapa gitu. Saya penunggu sana gitu, dia bilang. Iya, suara besar gitu. Dia tanya, mau apa? Dia bilang. Saya mau ikut pesugihan, dia bilang. Bisa nggak ini orang ada tamu dari jauh ingin ke pesugihan ini gitu. Buta Ijo, namanya Buta Ijo. Bisa, dia bilang.
Iya, sekerasukan itu dia ngobrol. Siapa yang mau dipinta? Pak Rudi ini nembongin bapak kandungnya. Ini saya mau numbalin bapak saya. Entah berapa saat langsung digebrak sama si tangannya si yang ini apa si buta ini ngegebrak. Udah nggak usah ngomong lagi. Kalau memang udah siap berangkat. Bahasa ini sih bahasa Indonesia Kang. Langsung berangkat aja. Nggak usah banyak mulut dia bilang. Kalau memang benar udah niat, saya tunggu di sana. Ya udahlah. Singkat cerita, udah diritualin gitu manggil si penunggu di gunung. Baru sadar si istrinya. Si istrinya juga nggak sadar gitu. Apa yang diucapin tuh nggak sadar. Ternyata wah diterima nih gitu. Kalau seandainya nggak diterima nggak ada bagian, gagal gitu, nggak lanjut. Ternyata berlanjut nih gitu, berlanjut. Ya udah Pak, kalau gitu kita rental mobil aja. Tah, pikiran saya tuh mungkin yang saya pikir dia sendiri yang maju Kang. Ternyata dia ngobrol ke si ini Pak Dani, minta tolong. Sebenarnya saya juga takut di gunung ini, takut juga. Dia bilang untuk majunya. Bisa nggak Pak? Saya punya modal. Dia bilang saya punya modal. Bantu saya juga. Siapa sih yang mau berani juga gitu? Bisa nggak sih Pak Anto ini maju juga gitu, bantu saya juga untuk ya endingnya masuk pesugihan juga gitu, ke pesugihan buta hijau. Aduh saya kaget di situ. Gimana gitu? Karena udah terlalu maksa Kang, nih si orang Lampung ini. Lah, kok saya maju juga? Saya bilang, saya takut Pak sendiri. Gak apa-apa lah duduk untuk berapa meter juga, yang penting saling bantu Pak. Saya bilang, biar saya yang modalin Bapak gitu. Aduh saya nggak tahu modalnya berapa sih, saya nggak tahu. Hanya saya nggak tahu ya mau berani atau mau ikut atau enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau seandainya ini tolong dah Pak, saya nggak mau pulang lagi ke Lampung sebelum ini. Akhirnya ya kita kompromi. Niat saya juga tiba-tiba berubah, ya udahlah mau gimana lagi nih. Sekarang kalau kita gagalin, nih orang nggak mau pergi, mau gimana gitu. Kita gagal kan, gagalnya suruh ngusir juga nggak bisa gitu. Nih orang udah datang jauh-jauh, nggak tahu ke Bandung, baru pertama kali ke Bandung Kang ini teh. Itu di rumah di teman saya, di rumah Pak Dani gitu teh, di rumahnya. Akhirnya saya pulang dulu kan ke rumah dulu. Saya siap-siap, subuhnya saya berangkat ke sana. Ternyata datang rental tuh jam 7 pagi. Akhirnya kita berangkat. Yang berangkat tuh saya, Pak Rudi yang orang Lampung, Pak Dani dengan istrinya. Tah, ketika kita berangkat pertama kali yang paling saya heranin ini mobil Avanza Veloz baru lagi. Kok mogok-mogokan terus, ntar aneh gitu. Si mesinnya tuh mogok gitu. Itu udah ada jalan enak, pertama jalan normal gitu. Tapi kok tiba-tiba baru nyampe Malambung udah berhenti. Udah waduh mati lagi nih, kenapa? Akhirnya kita cari bengkel gitu. Coba nyala mati. Akhirnya ke bengkel lah. Agak telat Kang. Di sana tuh kita kan ke bengkel hampir 2 jaman lah. Kita ngebenerin, ternyata dia bilang ada di bagian apa sih? Ada yang keganjal, dia bilang ada yang nyelip. Jadi harus dicongkel dulu gitu. Ya udahlah kata si bengkel sih, kita nggak tahu masalahnya apa. Kok aneh, saya juga kok jarang-jarang biasanya berangkat nggak ada kendala, ini mah ada kendala. Satu saya udah ngalamin gitu. Akhirnya selesai itu kita nerusin perjalanan. Terus ngobrol dia. Pak kalau sampai di sana, saya bilang, Bapak harus kalau Bapak udah nekat harus benar-benar nekat Pak. Saya bilang ini jangan sampai main-main, sebab kita kan bukan main-mainan gitu. Tempat gini teh saya juga takut. Pernah ngalamin trauma gitu kan. Kalau kita gagal resikonya jangan sampai kabur. Kalau kabur ini di gunung bisa masuk jurang. Saya bilang bisa bahaya total. Ya Pak, saya janji saya mau maju aja terus. Masuklah daerah Majenang. Dari Banjar ke Majenang sekitar 1,5 jam lah Kang. Pas nyampe di pabrik ini gula. Di situ saya masih apal jalannya tuh mengkol. Akhirnya saya mengkol ke situ. Pas saya ini ke atas ini gitu, ke atas. Si Pak Rudi ini nanyain, Pak ini kita ke gunung tuh berapa jauhnya sih? Nyampe lah 2 jaman. Saya bilang, lah kok jauh banget. Ini kita ngelewatin 5 desa, 5 kampung. Bukan deket. Ini pun mudah-mudahan aja jalan ini bagus. Kalau jalannya rusak kita kendala lagi musim penghujan begawat juga nih gitu. Kita udah deg-degan nanti.
Belum nyampe baru satu kampung, kita udah kendala satu lagi, kedua kejadian. Mogok mobil. Yang bikin mogok itu kan angin gede, Kang. Itu tiba-tiba angin gede aja, kerasa kayak orang gak mau nerima, Kang. Entah nggak tahu apa sebabnya gitu. Pas nanjak, kok angin gede, berhenti mobil mogok. Kaget kan, gemuruh angin tuh keras. Itu segitu nggak hujan, Kang, nggak hujan. Itu angin gede gitu. Itu 4 kali kejadian gitu. Pas yang terakhir yang saya apal tuh, tiba-tiba ada mobil pas kita nanjak bisa berhenti, seperti ada batu, bongkahan batu jatuh, kelindes mobil. Tapi pas kita lihat nggak ada di ban, di si ban tuh nggak keganjel batu yang jatuh itu, Kang, nggak ada. Aneh gitu kok, kayak orang ganjel. Ya udahlah, kita nggak berpikir negatif gitu, nggak tahu masalahnya apa gitu. Ya udahlah, sampailah di gunung, di atasnya tuh kaki gunung. Kita jalan kaki, kira-kira ada mungkin 6 meteran 7 meteran lah ke rumah juru kunci. Ternyata juru kuncinya nggak ada, adanya istrinya gitu. Pas ternyata nggak lama tamu banyak. Waduh, tamu banyak gini gitu. Pas kita kan udah beli sesaji, Kang. Sebelum kita berangkat tuh udah tahu sesajinya apa gitu. Rame, pas kita nggak tahu sih lagi kenapa rame itu kan, kita nggak nanya gitu kan. Ternyata pas nggak lama datang juru kunci gitu. Juru kunci pertama nyapa ke si tamu-tamu yang lain dulu sebelum ke kita. Ternyata bulan mulut kita salahnya. Pas bulan bersih pada jaro ke sana gitu. Ya udah dah, kita kan nggak berpikir di situ gitu, nggak berpikir dilarang gitu. Ternyata pas juru kuncinya ketemu kita ngobrol-ngobrol, pas si tamunya tuh pada denger kita pas ngobrol, kita mau cari jalan ini gitu. Kita bawa sesaji, bawa ini, langsung ditolak mentah. Ditolak mentah, kata juru kunci, di sini nggak ada tempat kayak gituan sih, nggak ada. Aduh Pak, saya bilang, saya dapat, kan Bapak tahu, saya bilang. Sedangkan Pak Dani ini kan tahu seluk beluk di gunung, kan udah komunikasi, memang bisa komunikasi. Kalau Bapak kan nggak bisa komunikasi sama si penunggu di situ, hanya Pak Dani aja istrinya yang bisa komunikasi. Hanya ngeles si juru kunci teh, ngeles sambil mata tuh ngicep-ngicep. Aduh nggak bisa gitu, di sini nggak ada, kayak jalan pintas gini nggak ada. Bapak tahu dari sini posisinya bulan mulut. Aduh, bulan bersih. Tapi kata orang Lampung ini, Pak, gimana Pak Sandi ini kan ntar malam cobalah kita masuk tanpa tamu-tamu yang lain, yang kita misah gitu. Bisa sih bisa, tapi kan saya juga takutnya pasti ada yang di sana juga netep, hanya baca-baca kan dekat posisinya untuk pesugihan tuh deket banget, Kang. Tempat bersih dengan yang kotor tuh deket banget. Jaraknya mungkin antar 3 meteran. Jadi di tengah, di pinggirnya tuh tempat yang kotor. Di pinggirnya tuh jadi benteng-bentengnya itu tempat kotor. Kalau yang di tengah tuh tempat bersih. Sebab kan yang jarau itu kan gak bawa apa-apa, Kang. Sedangkan kita kan bawa ayam. Dipotong di situ, darahnya diambil. Jadi dipersembahin bawa sesaji juga. Aduh, saya bilang gimana ini. Bisa aja kalau maksa bisa masuk, tapi saya gak berani tanggung jawab. Tapi saya mundur. Saya bakal celaka, gak mau ketempuan ke saya gitu, dia bilang. Tapi orang Lampung ini maksa kan gitu. Orang, Pak, saya udah kepepet waktu, saya udah kepepet, udah jauh-jauh ke sini, mau gak mau saya harus nerusin. Di situ saya udah dikasih tahu sih, udah amanat kata juru kunci, jangan sampai ini terjadi bahaya menimpa kalian, tapi saya nggak mau bertanggung jawab. Saya di situ udah berubah pikiran, Kang. Udah berubah pikiran karena saya diajuin juga maju, tapi karena bulan bersih bakal bahaya, bakal nggak nerima, endingnya ntar bisa nyelakain kita. Tapi ini orang Lampung kan maksa, Kang. Maksa, akhirnya ya udahlah. Pas jam 8 kita masuk, jam 8 malam tuh kita jalan kaki, Kang. Ya diperbolehkan. Baru jalan aja udah kerasa, Kang. Udah ada bayangan tuh banyak.
banyak tuh udah kayak udah bayangan putih tapi gitu tuh Kang. Nutup, nggak boleh. Ngalangin terus, berat banget gitu, kita maju tuh kayak kecapean. Nanjak tuh kecapean, biasanya saya nggak pernah capek. Kok nggak seberapa gitu ya tanjakan ini gini. Kok capek banget gitu, saya kayak orang berat gitu, badan tuh mau naik ke atas tuh berat banget, nggak nerimain gitu. Hutan, itu mau hutan, naik ke gunung itu hutan, jalan setapak. Itu berat banget Kang. Kerasa juru kunci juga udah berat gitu. Aduh ini berat banget, godaannya berat. Mau diterusin nggak? Orang Lampung nerusin. Akhirnya tiba-tiba entah kenapa gitu juru kunci ada firasat gitu ngasih tahu lebih baik pulang. Kalau enggak dimunculin satu makhluk yang bikin orang bikin takut gitu. Akhirnya dikasih tahu lah kita gitu. Pak, sebenarnya saya juga nggak mau nganter bapak, mau nerusin tapi lebih baik kita batalin. Ini orang Lampung Pak, ntar nih terakhir saya nggak akan masuk ke benteng ini. Jadi ada pas masuk ke daerah gunung itu ada kayak gapura. Bapak masuk, saya nggak masuk. Endingnya dia nggak berani. Kata kuncian, saya nggak berani. Sebab ini udah larangan, sebab bulannya bulan bersih. Karena kita maksa, kita terusin gitu. Saya udah takut, udah perasaan ada takutnya juga. Ini apa nih makhluknya yang muncul nih, saya takut nih. Naik ke atas sama si juru kunci tuh bawa adik juru kunci. Pas sampai di gapura Kang, aduh itu benar jam 8 malam tuh benar-benar juru kunci mundur selangkah. Silakan masuk, saya nggak berani masuk. Sebab saya udah dilarang gitu. Waktunya bulan mulut. Cobalah kita masuk dengan si Pak saya, Pak Dani dengan Pak Rudi masuk ke dalam. Jebret baru 3 meter mungkin saya masuk. Benar kenyataan Kang, itu mata segede gini nih. Mata 1000. Muncul semua. Itu kayak lampu apa ya? Semua tuh mata kanan kiri tuh ada, bawah ada. Sampai di tanah juga ada ngicepin. Terang banget. Kata juru kunci, saya baru ingat, gak usah dijawab, lari. Saya baru ingatnya di situ. Langsung saya betot si orang Lampung. Bang, lari. Kita lari, udah lari. Kita lari kocar-kacir, bener kenyataan Bang. Semua orang lihat itu mata 1000 gila. Saya udah takut benar. Juru kunci ada di bawah, masih belum pulang. Kita lari udah sampai ke juru kunci. Bener kata juru kita, kan udah dihalang, kan saya udah bilang. Kita udah dihalangin nih, udah kita nggak diterima. Udah nggak diterima sebab makhluk ini nggak mau nerima sebab waktunya bulan mulut bersih. Saya nggak berani masukin orang jalur kotor. Tapi kalau seandainya udah lewat bulan mulut sih masa bodoh dah kata juru kunci. Ya udahlah kita pulang lagi nih, udah kotor-kotor jatuh-jatuhan gitu. Nyampe ke rumah, nah di rumah kuncian ya udahlah besok pagi kita pulang aja dah. Mobil kan masih tinggal di sana kan, masih Pepe kan pulang pergi gitu kan. Ya udah dah kita nginep. Malamnya Kang terjadi. Malamnya terjadi. Kerasa angin gede kan, Pas ada juru kunci kan kerasa. Tiba-tiba, Pak, kok ada angin, ada gede, ini ada apa? Gak tahu nih, tiba-tiba ada apa ya? Dia bilang. Dia coba nih ritual gitu kan, manggil pakai kemenyan, manggil. Bener ada suara geram. Didatengin gue buta. Ini tamu, salah masuk, dia bilang, salah masuk. Bukan waktunya dia masuk hari ini, dia bilang. Aduh, kita salah nggak nanya, Kang. Nggak nanya lagi pas kita ritual manggil di rumahnya Kang Denny. Kita nggak nanya kapan waktunya kita mau masuk itu hari apa gitu. Itu kita karena terlalu terburu-buru. Lantas kita berangkat, nggak tahu itu pas di bulan mulut. Akhirnya kita gagal lah Kang. Beli sesaji pun nggak sampai sempat dipakai. Ya udah amburadul, dibuang lah sesaji gitu semalam suntuk gitu. Dibuang, besok pagi kita pulang dulu ke Bandung kata si Kang Rudi yang orang Lampung. Kita ritual lagi, coba manggil si buta itu kapan bagusnya gitu dia bilang.
Ya udah dah. Tapi Kang saya bilang ini hari ini kita gagal gimana? Udah nggak ada permasalahan bagi dia, soal uang rental dia yang bayar. Akhirnya nyampe ke Bandung gitu, di rumahnya Kang Dani di daerah Sapan gitu. Coba ritual lagi gitu, manggil si butanya. Akhirnya kan kita komunikasi lagi gitu kan, panggil lagi si butanya ini kan ke istrinya si Kang Dani ini. Cobalah kita komunikasi gitu kan. Ternyata kita salah profesinya, kita nggak nanya dulu gitu. Intinya tuh dia bilang kalau berani datang sekarang gitu. Tapi kita nggak nanya sih gitu, nggak nanya secara detailnya sekarang tuh kapan gitu, kapan mau berangkatnya, hari apa, baiknya apa, hari apa gitu. So bisa komunikasi ketemu langsung gitu sama dia gitu di gunung. Ya udahlah, akhirnya kita kan gagal gitu kan. Akhirnya kita bisa sama si Kang Rudi, dia pergi ke Blitar. Saya pun ya udahlah hilang kontak lah gitu. Coba kan syukur saya nanya-nanya aja di Facebook gitu kan, gimana kabarnya di Blitar, udah nyampe, dia bilang. Nggak tahu sih soal permasalahan nantinya dia ikut pesugihan apa sih, dia nggak ngasih tahu. Dia bilang cepet waktunya, lebih singkat, lebih cepet waktunya, dia bilang. Hanya biayanya lebih mahal, dia bilang. Dulu saya inget tuh lebih dari 5 jutaan tuh lebih, dia bilang gitu. Akhirnya ya udahlah, kita hilang kontak. Nggak lama, jelang 4 hari dapat komen saya gitu, dapat komen di Facebook. Ingin ketemu seorang namanya ini Kang Aldi lah, si Aldi nih. Orang Cianjuang, Bandung. Kang bisa nggak ketemu saya di Bandung? Saya ingin ngobrol deh, bentar, penting banget, dia bilang. Ada apa? Penting banget. Memang tinggal di mana Kang? Saya bilang, saya tinggal di Koposayati. Kalau seandainya ada keperluan apa, datang aja ke rumah gitu. Kita hitung-hitung main aja. Akhirnya datang juga Kang gitu. Dia datang ke rumah. Si Kang Aldi ini nanya, kumaha damang, dia bilang. Kang saya minta ada keperluan ngedesak. Dulu Kang kan pernah ke Banjar, iya. Kang kan orang Pangandaran, iya. Tahu Banjar Kang? Tahu. Memang ada apa? Saya bilang. Ini Kang ada permasalahan gede, saya bilang. Ini saya punya saudara yang di Bekasi, Bantar Gebang. Dia ini punya apalah sebutnya, rumahnya udah disita. Sekarang dia tuh udah jadi gembel. Jadi hidupnya tuh numpang di rumah teman. Besoknya pindah lagi. Kasihan, dia punya anak istri, punya anak 2. Namanya Oman. Oh, namanya si Oman. Memang sekarang ada di mana? Ada di Bekasi. Sekarang teh dia mau ke Bandung. Minta tolong dah Kang. Saya bilang, bisa nggak anterin saya dengan saudara saya ke Banjar? Mau apa lagi, saya bilang. Ya ke tempat pesugihan. Aduh, saya udah dapat lagi trauma lagi dah. Saya bilang, saya udah kepikir lagi nih. Ada apa lagi nih kok datang lagi ke saya gitu, minta diantar. Pokoknya Akang ketemulah saudara saya datang ke sini gitu, pas udah tahu. Tapi kan kita ke sana ke Banjar kan harus pakai mobil. Udah, saya punya mobil Kang. Saya punya teman saya bisa pinjam mobil. Kita berangkat ke sana aja 3-an gitu. Ya udah kepikir saya udah pikir gitu, ya udah dah saya ikutin aja gimana dia gitu. Tapi saya bilang saya mah hanya jasa nyupir aja. Tapi mobil teman Akang saya bisa nyupirin, sok aja kalau mau saya minta itu aja. Minta jatah uang untuk nyupiran, jasa nyupir aja, kalau mau saya anterin. Boleh Kang lah, saya bayar lah. Yang penting pulang pergi dah. Nggak apa-apa. Mau 2 hari 3 hari juga, yang penting saya bayar. Kapan datangnya nih? Besok pagi, dia bilang. Subuh dia berangkat, pagi ini nyampe di Padalarang. Jemputlah, ketemu di Padalarang. Akhirnya kita ke warung. Memang sih kita nggak langsung ke rumah, kita ngobrol. Saya tanya dulu, ada kejadian apa? Memang lagi keadaannya lagi terdesak. Rumahnya lagi kemarin baru disita sama bank. Kedua, dia dipecat dari perusahaan lah, dipecat. Dia singkat cerita ngobrol banyak banget gitu. Akhirnya tertujulah ke Banjar Kang, minta diantar. Ya nggak apa-apa sih, saya nggak masalah. Saya mah hanya jasa nyupir. Saya tanya dulu,
Kemarin saya belum lama dari gunung. Mau nggak ke gunung? Saya tadi bilang, ini tempatnya apa, gimana? Tempatnya buta, dia nggak berani Kang, nggak berani. Udah aja deh ke Banjar aja, yang paling dekat. Mungkin perjalanan mungkin antara 3 jam setengah 4 jaman lah. Kalau naik mobil mah cepat gitu kan. Ya udahlah kita langsung berangkat aja ke Banjar. Hari ini juga, saya bilang kan ini kan bulan puasa, pas ini kan bulan puasa gitu. Saya bilang ini bulan puasa, gak mungkin bisa diterima atau enggak saya nggak tahu. Tapi kita coba aja Kang, ini untung-untungan lah. Kasih Kang Omannya teh bilang saya nggak berani Kang ngobrol ini soal jalan pintas ini, saya takut, dia masih muda belum tahu apa-apa gitu, nggak berani ngungkapin ngomong jalur kotor itu gitu. Ya udahlah biarlah ntar saya ngobrolin, siapa tahu ada jalan keluarnya, mungkin ada tanggapan dari si juru kunci. Ntar biar saya ngobrol orang tua sama orang tua dah, saya bilang. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan gitu, masalah ini saya nggak mau ikutin, hanya saya jasa nyupir aja. Saya tunjukin tempatnya, apa yang mau dilakuin ya gimana Kang Oman gitu. Apa ngikut pesugihan apa juga itu mah gimana Kang Oman gitu. Ya udah dia udah siap, benar, udah mental udah kuat, segi kotak udah. Ya udahlah, kita singkat cerita berangkat ya Kang. Berangkat dari Padalarang tuh tol, tancap gas sampai Cilenyi, berangkatlah kita ke sana ke Banjar. Itu ke jalan tuh mulus Kang, nggak ada kendala Kang. Nyampe lah di Banjar, di perbatasan Banjar. Arah yang mau ke Cilacap, sebelum ke Cilacap tuh mengkol arah ke, jalurnya kotor Kang. Jadi tempatnya sejenis bukit tapi angker gitu. Di tengah-tengah ladang sawah ini ada bukit, tapi jalurnya ekstrimnya tuh ngelewatin pohon pinus lah, kebun karet, pohon pinus, leweng gitu, masuk leweng. Tengah hari tuh kelihatan banget gitu, angin gede. Nyampe lah kita ke rumah juru kunci. Sebab di rumah juru kunci tuh di tengah sawah, di rumahnya tuh jauh dari penduduk tuh jauh banget. Ya udah nih, ini rumah juru kunci, kita masuk dah. Kita nyampe, namanya si Abah siapa ya? Abahnya, oh ada Pak Iman lah namanya si Pak Iman, Abah Iman. Bah kumaha damang, isaha, ya saya orang Bandung. Ingat bala bah, saya bala kungsi bala ulin kada ke tempat Abah, nya dia bilang. Oh popo deui gitu. Oh ya dulu sebelum saya nganter sama orang ini nih, orang Banjar ini, orang ini Bantar Gebang. Dulu saya sering main ke situ teh diajak temen gitu. Ya tempat gituan lah. Segala macam ada gitu, tapi gimana orangnya gitu. Singkat cerita saya masih ngojek dulu gitu, hanya ngojek doang di situ, nganter-nganter orang gitu, tapi nggak tahu lah endingnya mau apa saya nggak tahu sih, sebab urusan mereka sih. Nah setelah saya udah ketemu si abahnya, ngobrol enak gitu pas bulan puasa. Puasa nggak? Puasa bah, saya bilang puasa, saya bilang mau diminum nggak bah, saya bilang nggak minum ah. Ker puasa karek 4 poe mahnya batal, saya bilang seserian ya teh. Saya teh nyari jalan teh supaya si abahnya teh diajak enak dulu soal bicara gitu, sebab sama orang tua enak gitu saya ngobrol sama orang tua. Dia nanya kedua kali teh, nanya. Pas nanya ini saha, iya baturan, saya bilang baturan ti orang Bekasi gitu. Saya bilang ikut juga main ke sini bah gitu, orang Bekasi dengan orang Bandung Cianjuang. Memang saya nggak ngasih tahu Kang, nggak ngasih tahu bahwa saya mau punya rencana kayak gini untuk nganter nih orang ini gitu. Hanya saya nutupin dulu cerita itu. Saya ngobrol yang keluarga Abah aja dulu gitu, ngobrol supaya enak bicara. Disitulah saya cut omongan itu, bah saya ada penting nih, bisa nggak ngobrol duaan dulu dengan Abah, kita ke kamar deh gitu. Di mana terserah, mau di kamar mau di luar boleh bah. Ya udah di kamar aja dah. Memang ada apa, ada penting sih bah. Dia bilang ada acara khusus lah untuk ke tempat Abah teh, ada maksud untuk nganter 2 orang ini gitu. Saya bilang ya udah dah kita masuk ke kamar. Tadi situ si Abah nanya, memang ada apa? Dia bilang ini bah sebenarnya sih saya kesini teh bukan main doang bah, ini teh ada kepentingan ya, ada orang Bekasi dia mau nyari jalur pintas. Tapi pak juru kunci, saya bilang bah bisa nggak masuk, saya bilang ada nggak gitu pesugihan jalan pintas teh masuk nggak ke bulan puasa gini gitu, sebab ini udah kedesak gitu, udah kedesak banget nih. Lah kata siapa, dia bilang kata siapa bulan puasa nggak bisa ritual. Hah, saya kaget di situ kan, kaget banget.
Memang bisa gitu bah. Mau jalur mau bulan puasa, mau bulan mulut, mau bulan apa juga bisa masuk. Silakan aja. Tapi gimana orangnya? Berani nggak gitu? Udah masuk gini jangan sampai malu-maluin orang gitu. Dia bilang malu-maluin, baru masuk dia udah lari terbirit-birit gitu. Nah di situ saya nanya, bah sebenarnya kalau di ini teh penunggunya siapa sih bah gitu? Oh namanya ibu penunggunya. Itu jalur pintasnya apa aja sih bah? Itu mesti gimana orangnya sih Kang? Mau jalur kotor mau apa juga yang penting mau numbalin mau apa. Tapi ntar kan dilihat pribadi orangnya gitu. Berani enggaknya ntar ditanya. Ya udah dah sekarang siapa yang mau maju tuh? Yang anak muda. Saya bilang itu bah yang gak jangkung pendek-pendek. Nah itu anaknya itu si Kang Aldi itu yang saudaranya yang modalin gitu. Yang mau modalin. Tapi saya tanya bah, yang modalin dengan yang nganter ntar kena efeknya tuh bah. Saya bilang ya mual kena efeknya dah yang bersangkutan. Sebenarnya gini bah, saya juga ditawarin juga bah, gini ku si Kang Aldi teh suruh maju ikut ritual juga. Oh berarti lain nih sorangan lain jeung saya oge dimodalin kumanehna ngantenya kan bah, modalnya berapa. Akhirnya kan saya nggak tahu. Niat sih nggak mau bah, saya sebenarnya nggak mau niat kan ini orang mau modalin so, takutnya nih takut dia ketakutan gitu, ketakutan maju sendiri. Tapi ada takutnya nggak sih bah di bukit ini ada ditakutin nggak gitu kegodanya? Nggak ada dibilang, hanya sosoknya perempuan ibu muncul nanti ibu nggak ada sosok kayak Gundurwo atau apa gitu kayak pocong nggak akan ada. Paling sedikit suara angin gede, suara angin suara maung yang kedengar nantinya itu baru muncul. Ya udah dah keluar dari kamar jeung si Abah teh. Bah tah iya saya tunjuk tah bah iya namanya si Oman. Nah ini yang siap maju namanya Kang Oman ya. Kang Oman wadalna teh poe Minggu dia bilang wadalnya Minggu dia cerita gitu. Benar nekat udah beli sesaji aja siapin aja. Tak iya catatanna ya sesajina dibelikan nih padili-kili Kang. Aduh modalnya Kang lumayan jadi harganya satu tuh 1,6 beli sesaji satu orang. Nah, totalnya sesaji berarti kalau seandainya duaan berarti kan 3 juta. Ternyata saya tanya Kang ya Kang mau modalin saya dengan saudara Kang sanggup gak modal segini? Aduh saya duitnya pas-pasan alhamdulillah saya udah plongnya udah deh Kang gini aja deh tutup poin dah saya bilang modal Akang hanya sedikit nih pas-pasan untuk kita pulang juga maju salah satu. Tapi saya nggak mau maju, saudara Akang yang butuhkan. Man maju aja man ya sendiri, saya nggak akan maju sebab modal pas-pasan nggak bisa. Kalau dipakai sesaji untuk berdua nggak bisa kata si Pak Juru Kunci nggak bisa. Ini untuk satu orang khusus satu orang. Jadi beda antar jurusannya beda-beda. Karena mungkin karena udah hampir terlalu sore mungkin sekitar jam 4-an kita ngobrol deh. Waktu kan mepet Kang, takutnya tukang sesaji di pasar Banjar kan tutup. Ya udahlah kita minta bantuan si abahnya minta tolong pang beliin sesaji. Akhirnya nambahin 100.000 Kang gitu pakai ojeknya 2 orang ojek suruh beli sesaji. Bener Kang nggak lama tuh setengah jam dapat sesaji semua. Dapat semua sesaji tuh udah komplit dah dua tampir tuh dapat. Udah dapat jam 5 kita udah hampir maghrib. Saya bilang bah ntar kalau masuknya jam berapa? Jam 7 aja ntar jam 7. Kalau udah orang-orang udah pada nggak liwat, sampai jalur utamanya deket Kang. Dengan jalur utama tuh deket. Jaraknya tuh 0,5 kilo dari rumah Juru Kunci. Jadi kita jalan kaki jalan utama, jalan raya, jalan kaki bawa tampir tuh. Jadi bawa bekal untuk sesaji itu jalan kaki ke bukit gitu, deket banget gitu. Jam 7 malam tuh kita nganterin sama nganter si Kang Oman dengan Juru Kunci ke atas. Kita duduk di belakang. Juru Kunci doaan maju gitu. Pas udah proses 7:30 proses. Mulai dah proses gitu, proses pemanggilan.
biasalah tempatnya masih tanah gitu, tapi ada ininya gitu, ada batu-batunya gitu, kayak batu-batu gede. Enggak, di luar aja itu mah, di bukit, di tengah bukit aja. Jadi ada pohon-pohon gitu, pohon-pohon di tengahnya gitu. Kita di situ ritualnya, nggak di gua. Ada batu 2 gitu di situ. Di ritual kita duduk di belakang. Setelah selesai manggil, dikasih tahu gitu. Man, duduk di sini. Nanti kalau seandainya ada suara angin gede, dia bilang ada suara maung, itu pertanda bakal datang. Tapi kalau ada rezekinya kamu masuk ke sini, tapi dia bilang ada rezekinya gitu. Ya udahlah, syukurlah kalau ada rezekinya, Bah. Saya bilang kalau ada rezekinya si Oman ketemu sama penunggu ini, syukurlah. Saya bilang ada bagiannya. Ya udahlah, kita turun sama juru kunci, 3 turun nih ke rumah juru kunci. Udah malam mau pulang tanggung gitu. Gimana ya, mau pulang, Bah? Mau pulang aja gitu, Bah? Ya mau pulang aja, berarti tinggalin aja teman kamu gitu. Tapi tanggung, Bah, kalau seandainya malam ini berhasil, kita bisa pulang pagi gitu. Gitu juga, cek siapa nggak bisa nentuin sih waktunya ini. Akhirnya ketemu juga, Kang. Itu kerasanya tuh pas kita jam 9 tuh kerasa. Jam 9 malam tuh di rumah si juru kunci entah ada 4 kelawar kecil banget. Itu muter. Wah, terus muter di dalam ruangan. Saya kaget, siapa? Ini ada apa gitu, ini kelawar muter ya. Gak mau digebah juga, gak mau pindah-pindah itu teh. Itu sampai jam 11, Kang, itu teh. Muter terus ya kelawar teh. Kita kaget kan, mau tidur gak bisa, tinggal kelawar kukulin. Muter terus dalam ruangan. Ini aneh gitu, kata Bah. Cara biasanya ini cepet banget gitu. Dia biasanya kalau ada tamu tuh biasanya suka ngasih lapat gitu, kata si juru kunci. Ini mah ngasih lapat teh menaik kelawar 4 gitu. Bener, Kang, bener nyata itu mah. Yang disebut 4 itu kelawar teh, ibu 3 penggawanya datang perempuan semua. Empatan dia datang malam itu di bukit ini, datang ke si Oman tuh datang. Iya, sinyalnya datang bener. Kita sih nggak tahu, Kang, itu maksudnya apa gitu. Tapi ada kira-kira komunikasinya mungkin hampir jam 12:30 itu si Kang Oman teh turun. Turun sendiri, sebab kan aksesnya tahu deh. Langsung kalau sana udah selesai langsung pulang aja ke rumah juru kunci. Dia turun, jalan nyampe ke rumah, kita kan belum tidur gitu kan. Nggak lama dia masuk. Kan aneh, Kang, kelawar keluar kan. Aneh, keluar langsung set. Kan aneh gitu. Saya bilang aneh, kok Man gimana, Man gimana? Pas datang ke rumah si Abah, ditanya, Man ada apa yang didatengin, di sok ceritain, ntar ku Abah ntar ditelusurin gitu. Maksudnya apanya ntar dikasih tahu. Pas dia datang ke situ, nggak lama, antar sejam setengahan lah. Dia bilang antar sejam setengahan. Ada angin gede, ada suara maung, tapi nggak kedenger ya. Dia bilang ada suara maung gede banget gitu, suaranya tuh keras banget, tapi nggak kedenger. Di tempat kita pun nggak kedenger gitu, nggak kedenger suara maung gitu, nggak ada. Kang Oman teh nanya, bilang gitu ke si abahnya, Bah, sebenarnya pas jam setengah tuh datang 4 perempuan cantik, satunya tuh bidadarinya 1. Jadi yang 3 tuh pengawal perempuannya, 4, bener. Itu yang saya kagetnya, kata Kang Oman, yang dia dudukin tempat duduk di batu itu, tatonya meja panjang, Kang, muter, mejanya tuh muter. Itu istana. Dia kaget banget gitu, ngelihat banget gitu. Kok tiba-tiba dia duduk di meja lingkaran puteran. Itu istana dia tuh. Megah, dia bilang, oh, ini rumah teh gemerlap, dia bilang gemerlap banget, ada kayak emas gitu ada di situ semua. Kaget, dia bilang juga, kok ini terang gitu, tiba-tiba muncul 4-an. Ternyata benar, kelawar itu 4 gitu. Yang ibu 3 putrinya tuh, pengawal-pengawalnya tuh datang. Apa aja, Man, yang ditanya sama si ibu, kata si Abah. Dia bilang mau jalur dia punya hutang banyak, dia bilang ingin bayar hutang, tapi dia butuh banget gitu. Butuh banget uang cepat bisa ngalir, dia bilang ingin ngalir. Tapi kata si Kang Oman teh dibilang ke si Abah, Bah, saya teh ada permintaan 1 dari si ibu, minta salah satu dari dia. Tapi pas di situ di stop sama si Abah, udah cukup, dia bilang cukup.
itu nggak usah sampai kasih tahu saudara atau kasih yang nganter, itu mah udah urusan situ. Tapi ingat kata siapa, jangan lupa arti 4 teh dibilang, lihat aja antara 4 hari, seminggu, 2 minggu, nanti ada yang datang. Dia bilang, ya itu yang nganterin uang itu Kang. Enggak, manusia kan. Tapi entah mungkin dari perantara goibnya mungkin Kang, dimasukin ke dalam jiwa raga orang itu mungkin. Iya, bisa berbentuk itu kan, dia ngasih gitu. Tapi saya herannya nggak ngasih apa-apa gitu. Kata sahabat, nggak ngasih apa-apa sih, nggak usah, dia nggak ngasih apa-apa. Dari sana nggak ngasih apa-apa, enggak. Dia bilang, hanya dia bilang ntar ritual aja di rumah. Setelah ritual rumah ntar tunggu aja di rumah, ntar juga kamu jalan kemanapun juga pasti ntar ketemu tuh orang, ketemu beberapa orang nyamperin kamu. Ya udah deh, hanya jawabannya itu aja gitu. Tah, malam tuh pas udah lagi di rumah juru kunci, gak lama juru kunci keluar ke tempat ritual. Ada apa, masalahnya gimana. Ternyata yang saya tahu teh, si juru kunci nutupin ceritanya pas ternyata anak keduanya yang dipinta. Itu yang dipinta kata juga. Oh makanya ditutupin ke saudaranya, nggak dikasih tahu. Tapi saya dikasih tahu gitu, bah siapa sih bah yang dipinta si Oman tuh anak keduanya. Tapi ntar endingnya ada 4 orang yang ngasih uang modal gede. Nah pas kita pulang, pas pulang tuh turun di Tasik yang pas perbatasan tembus yang mau ke Banjar, yang ke bawah Tasik. Tadi situ jembatan yang pintas itu, di situ saya berhenti di warung. Ada ibu-ibu datang minta ibu-ibu gembel, dia bilang minta makanan. Kasihan si Ma tuh, kasih minta apa, dia bilang ini mau minta kue boleh nggak. Saya suruh si Oman, Man tuh kasih kue tuh, kasihan si Ma tuh, kasihan. Saya nggak berpikir apa-apa gitu. Tiba-tiba kok ada mama gitu, berpikir kasih kue, kasih minuman gitu. Pertama Kang itu ngasih karung pertama, itu ngasih karung, simbolnya karung gitu. Si mamanya teh orang gembel tuh dia ngasih, si Oman kaget tuh. Dia nggak menerima, dia bilang man udah apa yang, kan ingat nggak kata juru kunci, ntar ada beberapa orang mau ngasih, udah bawa aja karung. Aduh, kalau disebut mah Kang karung goni kayak rongsokan bawa botol gituan, gitu tapi ringan. Nggak dilihat isinya dulu. Itu pertama gitu jinjing gitu, hanya ditaliin. Dia bilang ini bawa aja pulang gitu. Nah itu kan sebelum pas dia udah ngasih ini kan ke si Kang Oman nih, udah Kang Man taruh di mobil. Si Mate bilang ya mau pamitan. Baru aja sebenarnya di pinggir jalan. Kalau si Ma lewat belakang pasti tahu, dan nggak ada jalan depan kan jalan utama gitu. Tapi pas kita lengah gitu mau bayar makanan, kok udah nggak ada ya. Harusnya jalannya pelan, kelihatan jalannya juga pakai kayu gitu. Jalan pelan bongkok lagi. Di situ saya anehnya di situ. Ini mah udah beda nih, satu saya udah dapet, udah deh pulang aja deh. Terusin si Kang Menteri ngerasa apa sih Pak itu teh, udah nggak usah disebutin lah, kita pulang aja, udah langsung aja kita nggak usah mampir. Di perjalanan kerasa berat kan, mobil teh belakang tuh rasa berat. Udah aneh nih, berat banget nih mobil. Terusin aja, udah nggak ada pikiran apa ya, penting dan aja ada rezekinya gimana. Kita kan nggak boleh mampir nih, orang kan harus pulang ke Bekasi. Saya bilang Kang lebih baik pulang aja deh, lebih baik si Kang Oman pulang, ini bawa karungnya bawa pulang, kita banterin aja. Ya udahlah, kita langsung turun sebentar langsung kita pulang langsung ke Bekasi, nganterin ke daerah Bantar Gebang Bekasi. Yang paling saya takutin teh, saya duduk di warung nih, masuk ke warung rumah makan, tapi pelayannya kayak orang melotot semua.
Itu yang saya takutin, kok aneh gitu, sinis banget gitu semua teh pada kita mau bayar uangnya terakhir makan juga gitu. Kok yang saya tanya teh nanya hanya sepatah kata iya, tapi matanya melotot gitu, ngeri. Saya bilang ih saya ngeri banget nih makan, saya makan apa gitu. Saya udah deg-degan tuh sampai nggak makan. Saya bilang nggak berpikir saya dari pelayan aja udah takut. Saya bilang udah takut, kok kenapa ini teh kok sampai nggak dimakan dah. Takutnya saya takut jadi makan apa gitu, takut berubah gitu. Saya udah curiga di situ. Kang, saya bilang kita nggak usah makan, bungkus aja. Takutnya makan apa gitu. Makanannya kita bungkus, nggak jadi dimakan di situ udah ngeri. Minta dibungkusin aja, sebab udah keburu malam ini. Udah aja dibungkus aja, ya udah dibungkus. Percaya Kang, dalamnya apa? Aduh, amit-amit ya. Gak usah diomong deh. Cacing. Gila bilatung lo, saya udah. Aduh benar itu sampai bener mual banget bener. Mual banget itu mah bener. Itu pasti bukanya pas mobil berhenti dulu udah jauh gitu. Udah jauh pasti buka muncul satu. Kalau dibuka langsung buka pintu langsung dilemparin. Untung kita nggak makan gitu sebab bukan dikasih hadiah gitu, kayak kasih kita suruh makan. Aduh untung nggak dimakan ya saya. Kan kalau dimakan udah gimana deh tuh. Tadi kalau dimakan yang dari warung apa yang terjadi? Oh mungkin cilaka mungkin ya. Di Bantar Gebang kan numpang di temennya kan kontrakannya kosong. Ya udahlah, ini karung kita masukin. Bener Kang itu teh nyata bener nyata. Yang di karung tuh uang asli bener. Saya nggak ngitung sih, nggak berani ngikut campur. Saya hanya ngelihat gitu. 100 ribuan semua, rapih banget. Kotak gepokan aneh gitu, anehnya ini uang dari mana gitu, nggak masuk akal gitu. Ada segel banknya. Ada segel banknya. Saya udah berpikir wah bener ini nyata juga, kenyataan. Nggak nyampe miliaran sih, nggak nyampe gitu, ratusan juta gitu. Dia dapat untuk pertama kali ada karung kecil gitu kan. Tapi udah dapat gitu, ya udah kita kan pulang dulu. Selang berapa hari ya kita berangkat lagi ke Bekasi, ngeliat dulu. Bilangnya kan nunggu antara 4 hari, seminggu, 2 minggu kata si abahnya. Kita kesana lagi ke Bantar Gebang. Benar Kang, bukan bohong itu mah. Ke seminggunya ngeliat banget gitu, ngeliat tamu datang 2. Si Kang Oman dimodalin nih uang cek, pakai cek loh Kang. Cek loh. Dimodalin. Wah gede banget 3 lebih ada mungkin. 3 lebih ada. Itu modal. Dikasih tiba-tiba. Ngomong apa? Punya properti, tolong dagangin. Ini modalnya saya kasih, dagangin. Percaya banget. Sedangkan dia nggak punya posisi pendidikan apa, enggak si Oman, pendidikan SD gitu. Tapi aneh, si saudaranya sampai kaget. Sampai gini aja nggak ulang, seminggu tak bener datang. Kecelek 2 minggunya kenyataan. Uang tuh datang lagi. Dagangan dia. Waduh, kayak sekampung bener-bener datang tuh banyak yang beli tuh bener-bener. Entah kenapa kayak orang itu rumah segitu saingan ada gitu. Properti oke semua. Tapi bisa kalah sama dia. Nggak usah nego gimana gitu, langsung jadi. Tapi ingat perjanjian nggak pernah putus, nggak akan pernah putus tiap tahun. Wah berarti berat. Itu putus bisa jadi tiap tahun, bisa tiap tahun minta. Akhirnya bisa gitu. Sekarang maju, punya rumah, punya mobil, nembongin ke saudaranya sampai hari ini. Sampai saudaranya kecewanya di sini Kang, dia lupa diri. Dia nggak bantu saudaranya yang modalin dia dari pertama sampai akhir selesai, sampai dia berhasil, dia lupain, dia tinggalin. Bagiannya tiap tahun Kang, ini minta tiap tahun loh. Ini bukan satu kali lagi, satu aja. Ini tiap tahun, ntar tahun kedua dia harus siapin anak kedua. Anak kedua, iya meninggalnya tuh. Anak kedua meninggal, gitu. Itu jatuh dari mana? Dari sepeda. Kejadiannya. Jatuh dari sepeda.
Ntar kan tahun ke depan saya nggak tahu nih kejadian apa yang di pentas, saya nggak tahu. Saya udah perjanjian gitu, hanya perjanjian yang tahu, ngikutin perjanjian di kita nggak ikut urusan sih. Udah resikonya berat banget gitu. Tapi yang saya takutin gini, kalau saya minta uang itu, saya nggak mau dah. Saya apa? Bisa ke bawah-bawah, saya bisa jadi tumbalnya. Kang Anto lihat nggak waktu anak keduanya itu diambil? Itu dia kecelakaannya jatuh dari sepeda tiba-tiba gitu, jatuh dari sepeda dibawa ke rumah sakit langsung meninggal. Yang dipinta Tetangga nggak ada yang tahu ya kalau nggak ada yang ditumbalkan? tahu itu kecelakaannya, hanya dibilang jatuh dari sepeda ceritanya gitu. Akhirnya Kang Anto dan Aldi tadi nggak mendapatkan apa-apa ya? Iya, saya sih nggak minta, mungkin saudaranya yang minta. Tapi setelah dia coba ngehubungin si Oman, ternyata dia udah nggak ada di Bekasi, dia kabur. Jadi dia hilang jejak, nomor kontak nggak bisa dihubungin lagi, gitu. Kontaknya Masih hidup ya? Masih hidup. Si Oman ini. Orang dia sering susah bisa di Facebook, Kang. Dia gembar-gemborin kekayaan dia. Tapi saudaranya kalau ngasih komentar nggak nyambung, jadi nggak masuk, kayak di blok. Saudaranya itu jadi nggak bisa masuk gitu. Jadi masih ada di Facebooknya? Ada di Facebooknya. Suka ada pamer-pamer. Iya, pamer. Kalau tadi kejadian 3 juta uangnya ada untuk beli sesajen, ini Kang Anto juga masuk ini, ikut terjerumus sudah pasti kan? Iya, Kang. Saya juga udah komennya di situ, Kang. Udah komennya kenapa? Saya nggak mau ikut kemaksa, tapi mudahan saya batal gitu. Batal itu keinginan di perjalanan batal gitu. Berarti Akang ini pendiriannya kurang kuat ya? Iya, imannya, pendiriannya. Itu mungkin masukan dari. Tapi alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya saya masih ya diberi kemudahan sama Allah, nyari jalannya, di jalan keluarnya saya dilarang juga gitu, dilarang. Akhirnya nggak dikasih jalan juga. Diselamatkan. Diselamatin gitu, dikasih jalan lurus gitu, nggak dipengkolin. Baik, alhamdulillah ya. Dan setelah itu Kang Anto nggak pernah melakukan enggak sih, lagi? enggak. Sampai situ saja ya. Itu terakhir saya pas 2021 itu deh. Nah Sobat MM, itulah kisah yang sangat menginspirasi untuk kita bahwa melakukan pesugihan itu bukanlah jalan yang terbaik. Pasti akan ada akibatnya dan resiko ya. Resiko. Pesan dari Mang Ei dan tim Malam Mencekam, juga mungkin dari Kang Anto, jangan coba-coba melakukan pesugihan. Kisah ini untuk memberikan contoh dan pembelajaran kita serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kanto kisahnya. Akhirnya saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.